Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan ribu-ribu nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga kita masing-masing semuanya bisa melaksanakan tugas kewajiban kita, termasuk kegiatan yang kita lakukan kali ini, yaitu kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Alhamdulillah anak-anak, patut kita syukuri karena mungkin sebagian dari saudara kita di luar sana sedang berjuang untuk memperoleh sehat karena kondisinya sedang sakit. Patut kita syukuri dengan rasa bahagia karena Anda di antara ratusan siswa yang berminat masuk SMA 2 Krakatau Cilegon dan dinyatakan diterima. Untuk itu Bapak mengucapkan selamat bergabung. Anda telah ditakdirkan menjadi bagian daripada keluarga besar SMA Negeri 2 Krakatau Cilegon. Tentu anak-anak tak kenal maka tak sayang. Karena itu perkenalkan dan izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Ahmad Farid Wibowo. Dalam lingkungan SMA Negeri 2 KS ini, Bapak dipercaya mengajar mata pelajaran geografi, khususnya mengajar kelas 12 dan kelas 11. Kemudian ada tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang sarana. Bapak tak lupa mengucapkan kepada kalian semuanya peserta pengenalan lingkungan sekolah, selamat bergabung karena kalian ditakdirkan bersama untuk belajar di wadah lembaga pendidikan kebanggaan semua masyarakat Cilegon, lebih-lebih kepada kedua orang tua kalian, yaitu Lembaga Pendidikan SMA Negeri 2 Krakatau Cilegon. Bapak sampaikan selamat bergabung, merdeka. Anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak diberi kewenangan untuk menyampaikan materi PLS yang terkait dengan materi wawasan wiyata Mandala dan kesadaran berbangsa bernegara. Untuk itu, mari kita pahami apa materi wawasan wiyata Mandala itu dan apa kesadaran berbangsa bernegara itu. Mungkin materi ini tidak asing bagi kalian, mungkin sebagian sudah paham atau telah membacanya. Mari kita ikuti dan simak oleh kalian. Wawasan wiyata Mandala ini tersusun dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan Mandala. Wawasan adalah cara pandang atau cara bersikap. Wiyata itu maknanya pendidikan dan Mandala itu maknanya lingkungan atau lingkaran. Kalau dipahami secara keseluruhan, wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jelas sekali bagaimana kita bersikap,
Bagaimana kita menghargai dengan sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Kalau pemahaman ini sudah sama-sama kita pahami dan mengerti, maka tidak mustahil cara pandang yang sama di antara unsur-unsur wiyata mandala maka akan mempermudah tercapainya tujuan didirikannya lembaga pendidikan di mana sekolah itu berada. Kalian tahu bukan yang termasuk unsur wiyata mandala itu apa saja? Anak-anak peserta pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia, kita kenali bersama ada 3 unsur wiyata mandala. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah. Beliau, kepala sekolah, adalah penanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di lingkungan sekolah. Kemana arah pendidikan? Bagaimana pendidikan dikelola? Nah, ini bagaimana leader di sekolah itu? Bagaimana kepala sekolah memimpin lembaga pendidikan tersebut? Yang kedua adalah guru dan orang tua. Oleh karena itu perlu komunikasi yang efektif antara guru sebagai pendidik, sebagai pembimbing anak-anak waktu di sekolah dengan orang tua siswa saat mereka berinteraksi di rumah. Nah, ini saling memberikan informasi tentang masalah-masalah yang dihadapi siswa. Karena itu perlu dialog yang diagendakan ya secara eksidental begitu antara guru, dalam hal ini adalah wali kelas, dengan orang tua siswa untuk membahas masalah-masalah perkembangan anak atau masalah yang dihadapi oleh anak. Sehingga masalah ini bisa dipahami secara bersama antara guru dan orang tua siswa. Unsur yang ketiga adalah warga sekolah. Jadi keterlibatan masyarakat di luar sekolah atau warga sekolah yang ada di dalam sekolah. Dalam hal ini adalah tenaga kependidikan, tenaga kebersihan, tenaga keamanan lingkungan sekolah ini sangat menentukan ya dinamika perkembangan sekolah tersebut. Karena itu dengan 3 unsur wiyata mandala yang sudah kita ketahui ini, manakala masing-masing sudah memiliki kesamaan terhadap cara pandang lingkungan pendidikan, maka pendidikan mestinya akan mengalami perkembangan yang terbaik, mengalami perkembangan yang menjadi teladan bagi perubahan-perubahan di lingkungan sekitar di mana sekolah didirikan. Untuk itulah kita harus dalam hal ini mengerti apa fungsi sekolah didirikan, diselenggarakan. Tentu sekolah kita ketahui semuanya adalah sebagai pusat belajar mengajar. Yang di dalamnya terjadi proses menanamkan, mengembangkan berbagai nilai-nilai. Nilai sosial, nilai spiritual, nilai intelektual. Kemudian sekolah juga wadah pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta keterampilan. Nah, mengingat pentingnya fungsi sekolah di dalam dinamika perkembangan masyarakat, di dalamnya melekat aturan-aturan yang ada di dalam sekolah. Aturan yang mengatur hubungan
antar siswa, antar guru, antar pengelola pendidikan, sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Karena itulah kita harus pula memahami prinsip-prinsip bagaimana sekolah ini dikembangkan. Prinsip yang pertama adalah tidak boleh lepas dari tantangan sosial budaya. Mestinya seperti SMA Negeri 2 Krakatau Steel Cilegon ini, di mana didirikan, ini adalah bagian daripada solutif di dalam memecahkan masalah-masalah yang muncul di lingkungan masyarakat. Baik masalah-masalah yang terkait dengan rendahnya budaya masyarakat seperti budaya hidup bersih, budaya disiplin, dan budaya rasa tanggung jawab. Karena itu nilai-nilai ini sangat ditanamkan, sangat dikembangkan ya, secara berimbang dalam proses pelaksanaan kegiatan sekolah. Prinsip yang kedua yang harus kita pahami bersama di antara unsur-unsur Wiyata Mandala adalah sekolah menjadi teladan kehidupan bagi masyarakat sekitar. Anak-anak sangat ditekankan ya, pendidikan karakter. Ada waktu jam masuk, ada waktu jam istirahat, ada waktu jam pulang. Nah, waktu-waktu yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang saling kegiatan yang sudah tersusun, ini menunjukkan nilai-nilai disiplin waktu. Bahkan di sekolah juga ditanamkan tertib, ya, tertib masuk, tertib keluar sekolah. Juga budaya bersih sangat ditanamkan. Untuk itu kami sangat berharap nilai-nilai yang unggul, yang utama ini sedapat mungkin diaplikasikan dalam lingkungan kehidupan di mana anak-anak berada. Prinsip yang ketiga adalah mencegah masuknya paham yang menimbulkan pertentangan. Faham baik berupa sikap maupun perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip yang berikutnya adalah sekolah sebagai wadah pembekalan hidup. Karena bagaimanapun siswa ini harus kita hantarkan kesiapannya di dalam menyongsong kehidupannya kelak. Harus bangun rasa optimis. Karena itu sekolah memberikan banyak sekali bekal pengalaman. Ya, contohnya adalah pengalaman bagaimana siswa melalui proses praktek-praktek kegiatan saat diperoleh di bangku sekolah. Misalnya bagaimana mencipta air yang bersih, memproses air kotor menjadi air bersih yang layak pakai. Nah, ini bisa dimanfaatkan kelak. Bahkan juga termasuk keterampilan-keterampilan lain yang berhubungan dengan mata pelajaran tertentu, ya, seperti kesenian yang memiliki banyak sekali hasil-hasil karya atau prakarya anak, kemudian olahraga dan sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip sekolah memberikan bimbingan kepada siswa. Ya, memberikan bimbingan. Jadi kita saat ini melihat guru tidak sebatas mengajar.
tapi guru adalah mendidik, mencontohkan. Guru tidak sekedar pendidik yang bisa mencontohkan, tapi bagaimana guru bisa berperan sebagai pembimbing, ya, berarti memerankan hingga kita lanjutkan. Prinsip sekolah yang berikutnya adalah sekolah memberikan bimbingan kepada siswa. Di sini ada perubahan paradigma. Guru bukan sebatas mengajar, tapi guru adalah mendidik, mencontohkan. Guru membimbing. Berarti ada paradigma guru sebagai teman bagi siswa, guru sebagai kawan dalam berinteraksi sosial, kawan dalam berdiskusi. Nah, budaya peran guru yang lebih terbuka kepada anak ini akan sangat membantu bagaimana proses kemandirian anak di dalam mengembangkan potensi, ya, dalam diri pribadinya. Prinsip yang lainnya yang penting juga harus kita pahami adalah sekolah memberikan layanan adil dan merata terkait dengan transfer knowledge maupun transfer experience. Layanan adil dan merata ini jadi tidak boleh membedakan latar belakang siswa. Perbedaan latar belakang sosial ekonomi, latar belakang sosial budaya ini tidak boleh menjadi penghambat dalam proses pemberian layanan pendidikan yang adil dan merata, sehingga anak-anak memperoleh sesuai dengan porsi yang seharusnya dalam transfer knowledge, transfer pengetahuan, maupun transfer experience, transfer pengalaman. Selanjutnya, prinsip yang harus juga sama-sama kita pahamkan secara bersama adalah sekolah mengembangkan bakat dan minat dan bakat anak yang memang kita sama-sama ketahui sangat beragam. Dalam sebuah teori itu ada namanya teori multiple intelligence yang disampaikan oleh Howard Gardner. Mari kita sadari kalau bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang menonjol, yang berbeda-beda untuk masing-masing anak. Makanya sekolah memberi kesempatan begitu banyak dan beragam ekstrakurikuler dan kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya menambah dan dianggap mampu mengembangkan kemampuan anak di bidang keterampilan maupun pengembangan nilai-nilai, nilai sosial, nilai emosional, maupun nilai spiritual. Prinsip berikutnya adalah pembinaan potensi di luar kemampuan intelektual. Jadi pembinaan ini harus rutin, harus terjadwal, harus terencana. Seperti pembinaan kemampuan emosional anak, sosial maupun spiritual. Selanjutnya kita juga pahamkan prinsip bagaimana mengelola sekolah ini adalah sekolah mengembangkan sikap dan watak. Ya, banyak sikap-sikap positif
yang bisa kita tanamkan kepada diri peserta didik kita. Ya, bagaimana anak memiliki sikap disiplin, sikap tertib, sikap rasa tanggung jawab, sikap jujur, dan lebih mengedepankan sikap-sikap yang mampu membawa pada kepribadian yang luhur. Kemudian watak yang bagaimana seharusnya dimiliki adalah watak-watak yang demokratis, ya. Anak yang memiliki sifat terbuka, siap untuk dikritik, siap untuk menerima masukan-masukan, ya, dari orang lain, sehingga anak mengalami perkembangan kepribadian yang dinamis. Dan prinsip untuk yang kesekian adalah sekolah sebagai pendewasaan diri. Pada tahap pendewasaan diri inilah, seandainya sudah dimiliki pada setiap anak, sungguh anak akan mengalami perubahan yang sangat revolusi. Karena guru tidak lagi menjejalkan pengetahuan-pengetahuan, tidak menjejalkan pemahaman-pemahaman, tapi anak dengan kesadarannya dia mencari apa kebutuhan informasi baru, ya tentu dengan cara membaca, dengan cara mencari referensi lain, sehingga memiliki pemahaman yang lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Setelah kini sama-sama kita ketahui bahwasanya 3 unsur Wiyata Mandala telah paham bagaimana kita melihat cara pandang lingkungan sekolah sebagai pusat belajar, tentu kedepannya adalah kita harus tahu bagaimana yang semestinya kita mengelola sekolah. Bagaimana kita menggunakan sekolah sebagai sebuah lembaga agar prinsip-prinsip mengelola sekolah tadi itu bisa berjalan dengan baik. Tentu kita juga harus paham bagaimana sekolah itu harus digunakan. Yang pertama, jauhkan, ya, lembaga pendidikan sebagai ajang promosi produk. Tentu promosi produk yang tidak terkait dengan pendidikan. Ini harus dihindari atau seminimal mungkin ditiadakan. Yang kedua, yang perlu kita pahami juga bagaimana kita menggunakan sekolah ini adalah sekolah sebagai lingkungan yang bebas dari kegiatan merokok. Ya tentu ini berlaku bagi semua pihak. Ya, siswa tentu dilarang keras merokok dalam sekolah, dan tentu untuk guru dan karyawan pun harus bisa menempatkan diri. Akan lebih bagus juga mematuhi untuk tidak merokok di dalam lingkungan sekolah, ya, kecuali disediakan tempat-tempat khusus untuk merokok. Jadi tidak sembarang bebas merokok dalam lingkungan sekolah. Kalau toh harus merokok, itu ada tempat khusus, ya, untuk merokok atau ruang khusus merokok bagi guru maupun karyawan. Yang ketiga, jauhkan lembaga atau lingkungan pendidikan kita ini dari penyebaran aliran sesat, ajaran yang bertentangan dengan kepribadian Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945. Selanjutnya, gunakan sekolah kita agar tidak menjadi kegiatan propaganda politik atau kegiatan politik praktis. Pendidikan politik penting, tapi kegiatan politik praktis itu harus kita jauhkan ya dari lingkungan pendidikan kita. Termasuk sekolah ini jangan dijadikan ajang untuk syuting film, syuting sinetron tanpa seizin aparat pemerintah daerah yang berwenang. Dan terakhir juga kita pahami bagaimana menggunakan sekolah kita, yaitu sebisa mungkin menghindarkan dari kegiatan yang mendatangkan kerusakan, mengakibatkan perpecahan dan perselisihan, sehingga kondisi lingkungan sekolah tetap kondusif dan dinamis. Peserta kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang berbahagia, penting juga sekolah itu ditingkatkan ketahanannya. Ketahanan sekolah. Agar sekolah tetap pada rel tujuannya. Sehingga memiliki fungsi sebagai sebuah pusat kegiatan belajar mengajar. Nah, ini ketahanan sekolah menjadi faktor yang penting untuk menjaga itu semuanya. Untuk itu perlu dilakukan yaitu koordinasi dan konsolidasi antar warga sekolah. Sehingga kegiatan yang mengganggu kelancaran proses belajar mengajar bisa dihindari sedini mungkin. Yang kedua, melaksanakan tata tertib sekolah secara kontinu dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan bagaimana sekolah ini berjalan sesuai dengan harapan adalah seiring dengan banyak atau sedikitnya pelanggaran yang dilakukan oleh warga sekolah. Yang ketiga, perlu sekolah untuk melakukan penyuluhan kepada orang tua siswa dan siswa yang bermasalah. Baik bermasalah terkait dengan penyerapan ya, pengetahuan proses belajar maupun masalah-masalah yang terkait dengan pelanggaran yang dilakukan atas tata tertib sekolah. Maka perlu ditingkatkan ya, penyuluhan kepada orang tua dan siswa secara periodik di awal tahun dan akhir semester. Selanjutnya adalah penyuluhan kesadaran hukum bagi siswa. Ya, kita tidak menutup mata bahwasanya banyak masalah-masalah di kalangan pelajar Indonesia ini di luar sana. Mungkin kalau di dalam sekolah terkontrol, tetapi saat di luar sekolah, siapa yang mengontrol? Ya tentu ini menjadi tugas dan tanggung jawab semua pihak. Lebih-lebih kalau hal ini sudah menjadi kesadaran pribadi peserta didik. Itu jauh lebih bagus. Makanya perlu dilakukan penyuluhan kesadaran hukum bagi siswa. Ya dengan mengundang orang-orang yang memang kompeten di bidangnya. Selanjutnya adalah
pembinaan keimanan dan ketakwaan, pembinaan etika, moral Pancasila, kepribadian dan sopan santun. Nah, kita pembinaan ini bisa melalui contoh, bisa melalui praktek-praktek pembiasaan-pembiasaan selama proses belajar mengajar berlangsung, maupun bisa diterapkan langsung pada kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan yang harus kita pahami adalah saat penindakan terhadap pelanggaran tata tertib sekolah oleh pihak sekolah harus kita pahami sebagai bagian daripada pembinaan itu sendiri. Pembinaan terhadap tata etika, moral anak, kepribadian anak, sopan santun anak, dan pembinaan disiplin anak. Dan terakhir, terkait dengan peningkatan ketahanan sekolah ini adalah pengembangan ekstrakurikuler dan karya wisata. Ekstrakurikuler yang banyak diselenggarakan di SMA 2 KS ini terus dilakukan perbaikan berdasarkan pengalaman dari tahun ke tahun. Ekstrakurikuler selalu mendapatkan porsi khusus dari program kesiswaan kita, dari anggaran sekolah, mensupport. Agar apa? Agar memang siswa dapat mengembangkan diri jauh lebih baik atas kemampuan yang ada di dalam diri setiap siswa yang kita sadari memang berbeda-beda. Karya wisata ini juga memberikan pengalaman hidup, pengalaman baru siswa ya, terhadap kunjungan pada sebuah lokasi tempat atau kunjungan di suatu wilayah, agar siswa tahu benar bahwasanya karya wisata itu sangat positif dampaknya bagi masa depan anak, karena sebagai pengalaman hidup yang kelak akan berguna ya sebagai bekal hidupnya. Sekarang sudah semakin banyak yang kita ketahui bagaimana kita harus mengelola sekolah. Tentu semuanya itu kembali kepada leader sekolah, tugas dan wewenang kepala sekolah. Mari kita pahami apa-apa yang memang harus menjadi tugas dan tanggung jawab kepala sekolah, yang dalam tugas kesehariannya dibantu oleh para wakil kepala sekolah dalam bidang-bidang yang meliputi bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala bidang sarana prasarana, maupun bagian wakil hubungan masyarakat. Tugas dan wewenang Bapak atau Ibu kepala sekolah selaku pimpinan tertinggi sekolah dan didukung atau disupport oleh para wakil-wakil kepala sekolah tentu akan menjadi bagian yang sangat menentukan arah perkembangan dinamika pendidikan di mana didirikan di daerah tersebut. Yang pertama, kepala sekolah berwenang untuk melaksanakan tugas yang telah disusun bersama komite sekolah, baik tugas-tugas yang terkait dengan sarana prasarana, kekurikuluman, kehumasan,
kesesuaian lebih-lebih. Ini harus dijalankan. Tentu harus mendapatkan porsi lebih di dalam penganggaran. Karena mustahil ya, sebuah agenda kegiatan yang direncanakan terlaksana dengan baik kalau tidak ditopang dengan anggaran yang cukup atau paling tidak memadai. Yang kedua, tugas wewenang kepala sekolah adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah. Musyawarah yang melibatkan para pendidik, OSIS, komite sekolah, tokoh masyarakat, maupun pihak-pihak keamanan yang ada di daerah setempat. Ini sangat penting dan menentukan arti daripada sebuah musyawarah sekolah yang melibatkan berbagai pihak ini. Sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lancar. Peluang adanya hambatan yang mengganggu proses belajar mengajar bisa ditanggulangi sedini mungkin. Yang ketiga adalah bertugas untuk menertibkan lingkungan sekolah, menertibkan baik sarana prasarana maupun peraturan sekolah, tata tertib sekolah, tata upacara, dan lain-lain. Alhamdulillah sekolah kita sarana prasarana lengkap atau relatif lengkap dengan 4 ruang laboratorium komputer, 1 perpustakaan ditopang dengan 1 ruang perpustakaan digital, ruang kelas untuk ruang belajar manakala akan terjadi proses belajar secara luring, tersedia 35 lokal yang memenuhi sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Masjid untuk tempat ibadah luas, mampu menampung gak kurang dari 600 jamaah. Dan ini selalu diagendakan kegiatan untuk sholat Jumat manakala sudah terjadi proses belajar luring. Tugas dan wewenang kepala sekolah yang selanjutnya adalah mengadakan pertemuan rutin maupun insidental dengan para unsur wiyata mandala tadi. Ada pertemuan rutin rapat dinas bulanan, ada rapat awal tahun, ada rapat akhir semester atau rapat akhir tahun dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat, komite, dan orang tua siswa. Dan terakhir adalah tugas dan wewenang kepala sekolah adalah menyelenggarakan kegiatan yang menunjang ketahanan sekolah. Seperti PKS, kegiatan patroli keamanan sekolah, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, olahraga, dan lain-lain. Nah, semuanya ini tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya. Semuanya saling menunjang keberhasilan proses pendewasaan pendidikan anak. Baik keterampilannya, pengetahuannya, maupun pengembangan nilai-nilai. Baik nilai sosial, nilai spiritual, maupun nilai-nilai emosional. Sehingga hal ini adalah bekal
ya, yang sangat penting bagi keberhasilan anak-anak dalam menatap masa depannya kelak. Selanjutnya, peserta PLS yang berbahagia. Materi terakhir yang akan Bapak sampaikan adalah materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Alhamdulillah, kita ditakdirkan bersama tinggal lahir besar di sebuah negeri yang namanya Indonesia. Negeri kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, maka perlu dirawat persatuan kesatuan bangsa itu. Bagaimana merawatnya? Nah, ini bisa melalui program-program aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara di lingkungan sekolah. Anak-anak, negara kita Indonesia, negara besar kepulauan ini, negara yang sungguh besar dan kaya raya. Logikanya, negara besar ini ya berbeda cara mengurusnya dibandingkan dengan negara yang kecil seperti Singapura, seperti umumnya negara-negara di Eropa, itu kategorinya negara kecil. Indonesia negara besar dan kaya sumber daya alam. Artinya mestinya siapapun yang hidup di negeri Indonesia ini, maka sebagai warga negara Indonesia ini yang paling punya hak pertama untuk bisa menikmati hidup makmur. Kesadaran berbangsa dan bernegara ini adalah arah bagaimana kita merawat persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita, yaitu kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada empat tujuan negara ini merdeka. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara, maka melindungi segenap bangsa Indonesia ini memang menjadi tugas pemerintah. Tetapi dalam aktualisasi kehidupan, kita bisa mempraktekkan dengan cara saling menyayangi, saling kasih mengasihi. Lebih-lebih kepada saudara kita yang memang masih muda, ukurannya di bawah kita, atau masih kecil secara usia, mereka memang harus kita lindungi. Kita harus berbagi secara ekonomi. Ini adalah cara melindungi orang-orang yang belum beruntung hidupnya. Dengan cara penerapan aktualisasi dalam kehidupan nyata, saling berbagi dan melindungi orang-orang yang memang lemah di sekitar kita. Kakak kelas menyayangi adik-adiknya dan adik-adiknya menghormati kakak kelasnya. Ini adalah wujud aktualisasi dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia. Tujuan kita bernegara yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Berarti ini adalah ekonomi. Memajukan kesejahteraan umum agar apa? Agar hidup rakyat ini menjadi sejahtera. Karenanya di sekolah diajarkan ya bagaimana anak-anak mempersiapkan diri dengan bekal ilmu dan keterampilannya agar kelak bisa bermanfaat mensejahterakan hidup saat terjun langsung di dalam masyarakat. Di sanalah peran kita yang bisa kita amalkan dalam kehidupan nyata dalam lingkungan sekolah saat ini. Nah, cita-cita yang keempat adalah
mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia merdeka tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, agar bangsa ini pintar, ini peserta PLS, bagaimana supaya kalian pintar? Ya tentu harus belajar, menuntut ilmu, long life education. Jadi belajar seumur hidup atau sepanjang masa. Ini sebuah moto. Nah, tapi Anda di SMA ini kan 3 tahun. Ini kalau lulus normal, Anda bisa 3 tahun menyelesaikan studi. Nah, harapannya apa? Harapannya Anda memiliki pengetahuan maksimal. Manusia yang tercerdaskan. Manusia yang didewasakan. Sehingga kelak, walaupun kalian sudah lulus dari SMA ini, Anda bisa melanjutkan perguruan tinggi yang tidak melanjutkan pun, maka dunia kehidupan di mana Anda tinggal adalah sarana belajar menempa, sehingga Anda akan menjadi manusia yang cerdas, manusia yang pengetahuannya selalu bertambah, ya, dari kehidupan tahun ke tahun berikutnya. Kemudian tujuan cita-cita Indonesia Merdeka yang keempat adalah ikut serta dalam usaha menertibkan dunia. Ya, tujuan negara Indonesia Merdeka yang keempat adalah ikut serta dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya menjaga ketertiban. Kalau ini ditarik ke dalam ruang yang lebih sempit, yaitu kegiatan aktualisasi kesadaran berbangsa dalam lingkup sekolah, maka penting untuk menjaga ketertiban di dalam sekolah. Artinya patuh terhadap tata tertib. Jangan ada banyak pelanggaran dilakukan oleh berbagai pihak, terutama siswa. Karena banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, itu menunjukkan betapa jauh dari keadaan tertib itu sendiri. Makanya kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Artinya sekolah menjamin ya, kebebasan anak-anak beraktivitas dalam kegiatan belajar baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Sehingga dengan adanya ketertiban yang kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, semua saling menjaga untuk tidak melanggar aturan yang sudah menjadi kata sepakat, yaitu tata tertib sekolah, maka insya Allah proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan anak-anak mendapatkan kesempatan ya terbaik dalam mengembangkan potensi dirinya. Demikian, mudah-mudahan materi wawasan Wiyata Mandala dan kesadaran dalam berbangsa dan bernegara ini bisa menambah wawasan kita, menambah pemahaman kita, sehingga kita semuanya bisa mengambil manfaat dan semuanya kembali kepada diri kita masing-masing, bagaimana menyikapi agar sekolah kita ini menjadi jauh lebih baik, menjadi teladan sesuai dengan fungsi di mana sekolah itu didirikan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kepada peserta PLS, selamat mengikuti kegiatan PLS pada hari-hari yang lain pada
agenda, kegiatan atau tema yang tentunya berbeda. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!